Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Di episode 4 kemarin, terjadi insiden penangkapan Kak Num yang dituduh melakukan suatu pembunuhan. Cut ditarik kembali ke kepolisian untuk menangani kasus yang terkait logo toko hadiah untuk orang yang Anda benci. Yap, pastinya logo itu ditemukan pada jambreker milik Num, sehingga makanya ya jelas, dia ditangkap. Pacarnya, Bel, mengalami perselisihan di kantor, membuatnya bingung harus percaya kepada siapa. So, bagaimanakah kelanjutan series yang alurnya semakin ribet ini? Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung masuk ke cerita. Cerita kali ini dibuka oleh Bu Kim, guru di sekolahan Ploy dan Prang. Selain mengajar, ia juga menyempatkan waktu untuk menjadi sukarelawan mengasuh lansia. Seorang kakek tua yang ternyata dulu mudanya mantan petinju profesional mengobrol bersama Bu Kim di pantai Jompo itu. Di usianya yang sekarang, kakek berjulukan White Tiger itu masih ingin menjadi pahlawan seperti yang dulunya orang panggil dia seperti itu. Bu Kim berkata, ia akan membantu mewujudkan cita-cita kakek itu dan ia membawanya ke toko hadiah untuk orang yang Anda benci. Wah, ternyata Bu Kim ada maksud tertentu ya. Wanita ini ternyata punya niat terselubung. Bayangkan aja, ia tega mengorbankan nyawa sang kakek untuk mendapatkan suatu hadiah level 4 yang masih belum cukup. Kak Num diinterogasi habis-habisan oleh Cut, apalagi setelah ada bukti jambreker yang terdapat logo kecil toko hadiah. Tapi Kak Num tetap batu, ia tak membuka mulut sama sekali. Krit menenangkan Cut yang dari tadi terus berkata kalau toko hadiah itu beneran ada. Ini adalah Cham, teman Bu Kim, yang membantunya mengurus seseorang di rumah. Itu adalah suami Bu Kim sendiri. Dari tampangnya, sang suami tampaknya cukup kritis. Ia sekarat, bahkan tak mampu berbicara sama sekali. Cuma terbaring saja di tempat tidur dengan alat medis seadanya. Si Cham ini akhirnya mendukung keputusan Bu Kim yang mengatakan kalau ia akan merelakan suaminya minggu depan. Suami Bu Kim memang sudah sekarat dan hanya tinggal menunggu maut menjemput. Ia pun sekilas kembali teringat masa lalu di mana waktu itu ayah Ploy yang biasa dipanggil dengan Pak Suspirit menyogok rumah sakit agar mendapatkan prioritas. Padahal Bu Kim dan suaminya lah yang mengantri duluan untuk jadwal operasi. Tapi karena bermodalkan uang, ya Pak Suspirit mendapatkan antrian pertama. Akibat dari telat operasi itu sekarang, sang suami tak dapat berdaya lagi. Kemudian Bu Kim mengeluarkan sebuah laptop, memakai tutup wajah dengan kain. Dan ia sepertinya melakukan suatu meeting dengan orang-orang aneh berpenampilan sama dengannya. Mereka ternyata adalah The Judge namanya. Sebuah kelompok rahasia yang bergerak secara diam-diam. Mereka merencanakan sesuatu yang jahat, menargetkan Suspasit, papanya Ploy, untuk hadiah level 4. Mereka semua bertujuan menjatuhkan Susparit di pemilihan calon menteri yang tak lama lagi. Wah, ini sih udah bawa-bawa politik ya. Oke, lanjut. Bu Kim meminta mereka semua percaya kepadanya. Ia akan segera mengumpulkan korban-korban lagi demi bisa membeli hadiah level 4 untuk Suspasit. Kak Num ternyata dibebaskan karena bukti kejahatannya kurang mendukung. Dari sini Prang adiknya curiga dan bertanya apakah kakaknya tahu tentang toko hadiah untuk orang yang Anda benci. Tak dapat mengelak, Kakak Num mengatakan ia melakukan semua ini juga demi keluarga kecil mereka yang tinggal mereka berdua saja. Prang akhirnya juga mengaku tak sengaja membunuh teman sekelasnya, New Year, di episode kedua kemarin. Sekarang semuanya sudah berlalu. Jadikan ini semua sebagai rahasia kita berdua saja, ungkap Kak Num. Mama Ot datang ke kantor sekolah, langsung mengomel kepada Bu Kim. Ot sekarang suka mengunci dirinya sendiri dan tak mau berbicara dengan siapapun. Tampak jelas di rumahnya Ot terlihat sangat depresi. Bahkan foto-foto Prang sudah disobeknya. Bu Kim menghampiri Ot dan memberikan nasihat supaya tetap semangat dan ibu berada di sampingnya. Di malam hari, Ploy ikut Prang pulang ke rumah karena papanya sibuk dengan kampanye. Lalu di depan rumah mereka tiba-tiba Ot datang. Lelaki itu meminta maaf. Semua hal buruk yang terjadi sebelumnya memanglah ulah dirinya. Dan itu semua karena Ot cinta kepada Prang. Ia sudah paham kalau Prang tak akan memaafkannya. Oleh sebab itulah ini hadiah terakhir dari Ot yang langsung membuka baju. Ada logo hadiah level 4 di perut Ot. Lelaki itu mengeluarkan pisau dan merobek perutnya, memuncratkan darah di hadapan Prang. Wah, sangat gila dan tolol jelas. Bu Kim datang ke ruang operasi, berarti Ot masih terselamatkan. Prang menangis di toilet, entah bagaimana nasibnya bisa sesial ini. Tapi entah mengapa di setiap kejadian buruk, Ploy sahabatnya selalu saja ada untuknya, membuat Prang merasa terharu. Prang tak enak hati dan ia masih merasa bersalah. Kemudian mengaku
kalau dirinya pernah ke toko hadiah dan memberikan hadiah untuk Ploy. Tip X pada waktu itu jelasnya. Awalnya Ploy nyaris marah, tapi tak tega dengan kondisi Prang dan ia pun memaafkannya. Bu Kim menelpon salah satu anggota The Judge dan mengatakan ada tubuh baru untuk dijadikan korban misi mereka. Yap, benar sekali. Tubuh Odd dibawa menghadap Mr. B, digunakan untuk mencukupi biaya hadiah level 4, yang mana itu merupakan keinginan kelompok The Judge. Tapi Odd terus berteriak tak jelas, membuat Bu Kim tak tega. Dan akhirnya anak itu pun diminta untuk dibebaskan, disuruh pergi. Iya, karena ini tak sesuai dengan ideologiku, ucap Bu Kim memberikan alasan, membuat Mr. B kecewa. Banyak orang gagal karena egois dengan ideologi mereka, ucap sang Mr. B. Odd pulang ke rumah dengan kondisi masih sekarat. Kepalanya pusing dan tiba-tiba dari belakang seseorang menangkapnya, juga langsung membunuh Odd di tempat itu. Aku sebutkan sekali lagi, The Judge, nama komplotan Bu Kim, membuatnya galau karena tak mendapatkan tubuh Odd kemarin. Dan tiba-tiba ketika dia sedang duduk di rumah, muncul berita tentang pembunuhan seorang anak laki-laki bernama Odd di televisi. Membuat Bu Kim jelas syok dan lampu rumah sekejap mati. Sekarang feelingnya merasa kalau sedang dalam keadaan terancam. Bu Kim pun mengambil pisau menjaga diri. Sialnya, ada salah satu anggota The Judge yang tiba-tiba sudah ada di hadapan sang suami Bu Kim yang sekarat. Ia pun membuka topengnya, itu adalah Cham. Selama ini, orang yang membantu Bu Kim merupakan anggota The Judge juga. Cham ternyata sudah lama memata-matai Bu Kim untuk memastikan sang wanita ini menjalankan misinya dengan pasti. Bu Kim diberikan misi untuk mengorbankan Odd, tapi tak dilaksanakan dengan baik. Lantas Cham lah yang melakukannya. Ia membereskan semua masalah itu, juga supaya identitas Bu Kim tak akan terungkap dan Odd tak akan berbicara banyak. Namun sekarang gantian, saatnya Bu Kim dihukum berat karena melanggar aturan. Cham pun langsung membuka tutup mulut oksigen sang suami, membuatnya panik dan mereka bertengkar. Singkat cerita, Cham tertusuk benda tajam di leher, dan sayangnya sang suami Bu Kim tak dapat tertolong lagi. Ia pun kemudian dengan depresi datang ke toko hadiah dengan kondisi berlumuran darah. Ambil saja hidupku, untuk hadiah level 4, membunuh Spasit, ungkapnya. Maaf tapi tidak bisa, Anda tidak berharga saat ini. Anda seharusnya tak perlu merasa bersalah karena mengambil hidup orang lain, ucap Mr. B memberikan pistol. Yap, si jahat ini sedang memanipulatif Bu Kim. Ia memberikan hadiah gratis, pistol itu, untuk membunuh orang yang Bu Kim benci. Ya, siapa lagi kalau bukan Spasit, ucap pria manipulatif itu. Besok harinya, anggota partai sedang menggosipkan rumor tentang ketua partai mereka yang diduga menabrak seseorang. Siapa lagi kalau bukan papanya Ploy atau Spasit. Aduh, bingung aku nyebutnya, Spasit, Spirit. Pokoknya yang ada sus-susnya itu dia ya. Oke, lanjut. Mendengar ucapan anggota partai mereka, dan ia pun berkata, semua akan aman, ia akan membereskan semuanya. Kemudian, Pak Sus naik ke panggung dan memulai kampanye lagi. Tema yang diangkatnya kali ini adalah ketimpangan sosial dan keadilan untuk rakyat kecil. Di sana muncullah Bu Kim yang mencoba mencari celah untuk menembak Pak Sus, tapi gagal karena pengawal Pak Sus sangat banyak. Oke, besok harinya lagi di sekolah, Ploy datang diantar sang papa, dan sudah ada Bu Kim seperti biasa menyapa siswa-siswi di depan sekolah. Ingatannya tentang kejadian buruk kemarin-kemarin muncul lagi, dan Bu Kim langsung mengeluarkan pistol menembak berkali-kali secara brutal ke Pak Sus. Syukurnya tak satupun peluru mengenai Pak Sus. Sampailah di mana tindakan itu tadi berhasil digagalkan oleh orang-orang banyak. Bu Kim berteriak akan membunuh Papa Ploy berkali-kali. Wah, udah stres sih nih guru. Oke, lanjut kepada Bell. Ia sudah selesai bekerja hari ini dan juga baru tahu kalau Kak On, atasan besarnya, dan pemakamannya akan dilaksanakan besok hari. Wah, informasi ini jelas membuat Bell sedih. Oke, kita lanjut ke pacarnya, Cut. Masih menyelidiki CCTV di sekitaran area toko hadiah untuk orang yang Anda benci. Di sana, ia pun tak sengaja melihat seseorang datang masuk. Tak lain tak bukan adalah Bell sendiri, pacarnya. Dan film pun selesai.